Alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Rabu dengan wajah yang berbahagia dan tentunya berkat rahmat Allah, hidayahnya serta taufiknya kita bisa melanjutkan pembahasan tentang toharoh. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana keutamaan toharoh. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Jadi Allah cinta, Allah suka orang-orang yang bertaubat, dan juga Allah cinta, Allah juga menyukai orang-orang yang bertoharoh, menyucikan dirinya. Dan juga bagaimana perintah kepada Nabi, wasiyabaka fatohir, bahwa al-aslu fil amr wajibun. Asal setiap perintah itu adalah wajib. Dan pakaianmu hendaklah bersihkanlah. Dan juga hadis yang sahih dari riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Sekarang kita akan bahas bagaimana perhatian Islam terhadap toharoh, khususnya hubungannya dengan ibadah sholat. Telah ditegaskan dan ditekankan sedemikian rupa oleh kitab Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sesungguhnya Rasulullah menekankan ini yang terwujud dalam beberapa hal. Pertama, diharamkannya khamr dan barang-barang yang memabukkan, binatang yang matinya bukan karena disembelih atau bangkai babi, dan juga babi itu sendiri ya, serta bangkainya, bangkai segala jenis bangkai ya, dan segala jenis yang apabila dikonsumsi akan mendatangkan dampak buruk dan berbahaya bagi badan, jiwa, dan pikiran. Sebagaimana kalau orang yang mabuk dilarang ya, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Janganlah engkau mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan yang mabuk. Itu yang pertama, bagaimana menjelaskan pentingnya toharoh dengan menghindari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, syariat Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit, antara lain melalui larangan israf ya, berlebih-lebihan dalam makan dan minum ya. Karena itulah kita makan dan minum sekedarnya untuk mencukupi fisik badan kita ya. Tetapi tentunya dalam mengisinya itu
kita tentu perlu menjadikan badan itu kuat ya. Karena dalam hadis al mu'minu qawiyyun ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih disukai ya, lebih dicintai oleh Allah minal mu'min ad-dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Jadi harus kita kuat ya fisiknya. Jangan letoy gitu ya, leles gitu. Tapi bagaimana kita harus kuat ya. Jadi penuntut ilmu ya, pendakwah itu harus kuat ya. Supaya apa? Supaya kuat dakwahnya. Gitu. Nya kuat dakwahna, kuat artosna, kuat ilmuna gitu nya. Siga bade haji nya. Bade haji mah fisik, pesak, pasek gitu nya. Jadi kiat sadayana gitu nya. Pendakwah teboga artos gitu nya. Aduh, bade bensin ti mana gitu nya. Pendakwah tekiat badana, waduh, ketinggalan di tengah jalan gitu nya. Seperti banyak gitu ya para pemuda semangat dakwahnya ya, semangat mengajar. Tapi sering sakit. Nah, akhirnya ngajarnya ditunda gitu ya. Sakitnya terus bertambah gitu ya. Nah itu. Jadi harus semangat gitu ya. Dan harus kuat. Kata Allah, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus. Jadi ke masjid ya. Sebelum memasuki masjid itu harus pakai pakaian yang bagus. Jangan ke masjid pakai pakaian yang bau gitu ya. Atau pakaian yang tidak mencerminkan gitu ya, kusut dan sebagainya gitu. Ai kaundangan gitu nya. Atau ke mana? Ya gitulah. Kaundangan atau ke rapat sae bajunanya. Waduh luar biasa. Ke masjid gara. Aduh, wajona sampai ayah etanya di jemaah saya gitunya. Saya tidak akan cerita siapa namanya gitu ya. 7 hari teu dicuci gitunya. Dipakai terus gitunya. Eta baju gitu. Aduh. Dinasehatan rada sesah oge gitunya. Dan geus kolot gitunya. Eta di nasehatan da karasa keneh gitunya, bau gitunya. Kadang karasa puncak katanya. Aduh. Eta hati-hatinya. Pakaian itu harus diperhatikan ya. Dan kata Allah, wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah dan janganlah engkau berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Karena itu ada hikmah. Bagaimana orang yang mencukupkan makanan itu sekedarnya ya. Tapi jangan terlalu sedikit makan itu ya, gitu. Terlalu sedikit ya sunnah cenah. Sunnah gitunya. Karena ingin menjaga sunnah, makanya sedikit gitu ya. Tapi untuk mengajar jadi leles, jadi tunduh gitunya. Aduh. Kumaha gitunya. Nah, gitu. Jadi tetap bagaimana penting kita menguatkan badan kita ya.
apalagi seorang muslim ya, di masa-masa seperti ini, di masa wabah harus kuat gitu ya. Protokol kesehatan itu sangat penting buat kita ya. Itu hikmahnya sangat besar, memenuhi protokol kesehatan ya. Jangan abai, jangan lengah atau lalai ya. Aduh, pakai masker wae gitunya, sesak gitunya. Padahal itu ada manfaatnya gitu ya. Atau misalnya, aduh, nggak biasa-biasa we ngobrol mamanya. Ini kudu jauh-jauh segala gitu ya. Nah, akhirnya abai gitu kan, gitu. Nah, benang we penyakit gitunya. Walaupun bukan penyakit virus gitunya, ya penyakit maya we gitunya. Nah, gitu. Itu ada hikmahnya ya. Protokol kesehatan itu luar biasa kalau kita benar-benar menaati ya gitu. Semampu kita. Nah, itu yang ditekankan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, wujud lain dari perhatian Islam adalah aspek kebersihan, dan kesehatan adalah perintah untuk menutupi makanan dan minuman. Untuk menjauhkan makanan dan minuman itu dari unsur-unsur yang membahayakan kesehatan, menjauhkan dari kuman gitunya, bakteri yang jahat. Karena itu bagaimana riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, tutupi wadah panci ya, makanan dan wadah minuman, karena dalam setahun terdapat malam di mana diturunkan wabah penyakit yang tidak akan terlewat pada wadah makanan yang tidak tertutup atau wadah minuman yang tertutup, kecuali wabah itu akan jatuh di dalamnya. Jadi harus berhati-hati ya. Bagaimana sekarang juga kan terlihat gitu ya. Malam-malam kita harus benar-benar waspada ya. Sekalipun si wadah itu dikiranya aman gitu ya. Dikira aman gitu ya. Tak aya beuriet gitunya, tak aya simut gitunya. Simut bisa gitunya simut. Tidak ada semut gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu kita juga harus waspada ya, ditutup gitu ya, gitu. Walaupun kita sudah totalitas gitu ya. Dikasih kit gitunya. Dikasih apa lagi? Pewangi gitunya di rumah gitu ya. Wah, tapi harus totalitas juga dengan menutup wadah-wadah itu. Karena tidak tahu ya. Gitu. Kemudian bisa jadi diompolan ku cucunguk gitunya. Atau ku cak-cak gitunya. Nah, gitu. Kan kita harus berhati-hati ya. Makanya orang yang sehat itu mendukung ketika sholatnya. Apalagi ketika menjaga malam harinya dari bakteri, dari kuman, maka itu dia kuat bangun malam. Kuat bangun malamnya. Nah, itu. Kemudian sedikit lagi ya. Ini hadisnya panjang, kita lewat saja ya, karena pasti sudah paham ya. Di kitab-kitab fikih nih, yang mengawali pembahasannya tentang ibadah, itu pasti didahului dengan bab toharoh ya. Salah satunya wudu, yang kedudukan sebagai gerbang untuk memasuki sholat, sebagai pintu masuk untuk munajat kepada Allah. Merupakan hikmah dan kemurahan Allah bahwa wudu selain sebagai sarana mensucikan diri dan badan, wudu juga bisa menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Sehingga ketika seseorang menghadap Rabb-nya yang memeliharanya, dia telah dalam keadaan suci lahir dan batin. Karena itulah bagaimana jika salah satu syarat bagi sahnya sholat adalah kesucian tempat sholat, kesucian pakaian, dan juga kesucian diri dalam melaksanakan sholat, maka apakah berkenaan dengan syarat-syarat tersebut terdapat
hikmah yang besar, yang banyak sekali hikmahnya yang tersembunyi, yang dikehendaki oleh yang menurunkan syariat, yaitu Allah ya, untuk ditanamkan dalam jiwa umatnya. Jawabnya bagaimana? Adalah kebenaran ya, yakni kehidupan seorang muslim itu secara keseluruhan haruslah suci dan bersih. Demikian, bersuci secara lahir merupakan muqaddimah bagi suci yang lebih besar dan tinggi derajatnya, yaitu hati dan jiwa. Karena itu di akhirat kita dipanggil ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Syaratnya harus suci ya, hati kita, qalbun salim ya. Illa man atallaha biqalbin salim, itulah orang yang hatinya bersih, hatinya suci, akan selamat di akhirat nanti. Sehingga kelak seorang hamba menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih. Itulah kurang lebih 3 yang disebutkan pentingnya toharoh, khususnya berkenaan dengan sholat ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi pembahasan yang lain, yaitu bagaimana makna toharoh ya, di kesempatan berikutnya. Dan hari Selasa depan kita lanjut lagi kisah Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu fiikum wa afu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.